Halo anak-anak semuanya kelas 2. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, pasti semuanya baik-baik saja ya. Oke. Pada hari Rabu ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang ungkapan. Nah, ya, apa sih ungkapan itu? Ini dia. Kita akan belajar di awal tahun ini. Tapi sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang ungkapan, mari anak-anak semuanya kita membaca cerita yang akan ditampilkan di depan kalian. Ini dia. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita karena Mutiara anak yang kutu buku, dan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, ini bacaan pendek ini ada ungkapannya. Ya, kalau kita belajar ungkapan di bacaan ini ada. Kira-kira yang mana ya? Mari kita lihat satu persatu. Nah, buah tangan. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Buah tangan, apakah buahnya berbentuk tangan ya Bu? Kok buah tangan? Nah, buah tangan ini merupakan ungkapan, merupakan kata hiasan. Apa artinya? Ya, nanti kita lihat. Kita cari dulu kata-kata ungkapannya. Yang kedua, kutu buku. Nah, kutu buku. Emang buku ada kutunya, Bu? No, bukan ya. Kutu buku itu juga ungkapan. Ya. Dan yang berikutnya, yang ketiga, buah hati. Apakah buah berbentuk hati sama seperti buah tangan tadi? Bukan. Ini adalah contoh ungkapan. Artinya nanti kita lihat ya. Ungkapan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah besar. Tapi kalau anak-anak tidak. Anak-anak jarang memakai ini. Kata-kata hiasan ini jarang. Tetapi di kelas 2 ini kita tetap harus mempelajari. Karena bahasa Indonesia itu banyak jenisnya ya. Banyak macamnya, banyak istilahnya. Oke, sebelum kita masuk ke arti contoh-contohnya, kita lihat dulu. Nah, ungkapan hiasan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Atau gampangnya, kata-kata kata-kata yang tidak sering diucapkan, yang tidak sering digunakan, jarang untuk digunakan itu ungkapan. Kalau anak-anak biasanya ngomong sama bu guru, bicara sama teman, kemarin papaku ke Bandung nih, beli oleh-oleh. Nah, begitu biasanya kalau anak-anak. Ya, kemarin tanteku datang dari Yogyakarta, bawa oleh-oleh baju baru. Nah, itu anak-anak. Tetapi kalau orang dewasa lagi berbeda. Cuma tidak semua juga, ya. Nah, ini dia contoh ungkapan hiasannya. Tadi yang pertama adalah buah tangan, bukan buah berbentuk tangan, tapi buah tangan artinya oleh-oleh. Ayah membawa buah tangan untuk anaknya. Oleh-oleh. Oh, kemarin papaku datang membawa buah tangan.
Kalau ada yang tanya, apa itu buah tangan? Buah tangan tuh artinya oleh-oleh. Nah, tapi anak-anak biasanya sudah menyebutkan langsung dengan bahasa oleh-oleh, bukan buah tangan ya. Jarang sekali. Makanya buah tangan, ungkapan ini jarang digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua apa? Kutu buku, bukan bukunya ada kutunya, bukan. Tetapi kutu buku itu istilah dalam ungkapan suka membaca. Contohnya tadi, Gisel anak yang kutu buku. Nah, oh ternyata Gisel tuh anak yang suka membaca. Anak-anak kelas 2 adalah anak-anak yang kutu buku. Anak-anak yang suka membaca. Nah, itu dia. Itu artinya ya. Kutu buku adalah suka membaca. Yang berikutnya, buah hati. Tadi ada 3 kan? Bacaan tadi, buah hati. Buah hati itu artinya anak kandung atau anak gitu saja. Ya, ayah ibu bangga mempunyai buah hati yang rukun. Ayah ibu bangga mempunyai buah hati yang suka menolong. Nah, buah hati itu artinya anak. Jadi bukan buah yang berbentuk hati ya anak-anak, tetapi buah hati adalah anak. Paham ya 3 ini? Tadi kan 3 ini ada di bacaan. Bu Cici akan tambahkan bintang kelas. Nah, bintang kelas itu artinya juara. Contoh, Kristoforus menjadi bintang kelas di bulan ini. Wow, berarti Kristoforus menjadi juara kelas di bulan ini. Apakah bulan depan? Tidak? Bisa jadi, bisa iya. Nah, harus dipertahankan semuanya ya. Kelas 2 pandai-pandai. Bintang kelas artinya juara ya. Sama dengan bintang lapangan. Bintang lapangan juga begitu, bintang kelas. Kalau bintang lapangan itu berarti juara sepak bola itu di lapangan ya. Juara olahraga biasanya. Nah, ini yang berikutnya, tinggi hati. Apakah anak-anak di kelas 2 ada yang tinggi hati? Tinggi hati itu artinya congkak atau sombong. Nah ya, ada congkak, ada sombong. Tinggi hati. Tidak, anak kelas 2 tidak ada yang tinggi hati. Anak-anak kelas 2 adalah anak-anak yang baik ya. Anak-anak yang sederhana ya. Paham ya, tinggi hati artinya congkak atau sombong. Ini ada lagunya loh ya. Nanti pada saat SBDP kalian menyanyikan lagu ini ya. Nanti akan Bu Cici berikan ya lagunya. Jadi ada kata kiasannya juga. Oke. Yang berikutnya adalah kuda besi. Wow, kuda besi. Apakah kudanya besi? Berat sekali berarti. Wah, bukan. Kuda besi artinya motor. Ayahku pergi kerja naik kuda besi. Nah, itu kuda besi artinya motor. Tetapi kalau zaman sekarang anak-anak sudah tidak pakai kata-kata seperti itu. Kemarin ayah pergi ke kantor naik apa? Naik sepeda motor, naik mobil, Bu. Nah, gitu. Bukan kuda besi, ya. Jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini, kiasan ini ya. Berikutnya, darah biru. Darah biru itu adalah bangsawan. Oh, itu adalah orang-orang yang itu ya, punya jabatan tinggi-tinggi itu ya, yang punya kerajaan-kerajaan biasanya, bangsawan, kaisar, nah raja, itu darah biru. Sebenarnya mereka juga darah merah semua, cuma untuk bahasa kiasannya kalau orang yang bangsawan, orang-orang yang hidupnya di kerajaan itu darah biru ya. Lanjut, yaitu jago merah. Jago merah itu apa artinya? Api. Wah, pasar di Surabaya dilalap jago api. Wah, dilalap jago api, dimakan jago api. Artinya sedang kebakaran ya, ada api yang menyambar di situ ya. Jago merah, si jago merah. Nah, ya. Kalau dalam kita nonton televisi biasanya banyak sih, masih ada yang memakai kata hiasan seperti ini ya.
Tapi anak-anak belum paham mungkin. Nah, sekarang mulai kelas 2 nih kita mulai memahami ini ya. Nah, yang berikutnya buah baju. Baju kok ada buahnya. Emang bagaimana? Nah, buah baju itu artinya kancing baju, kancing bajumu tuh. Ayo buah bajunya dibenerin ya, anak-anak. Nah, itu artinya kalau Bu guru sudah ngomong, buah bajunya dibenerin, itu berarti kancing bajunya dibenerin karena ada yang terbuka mungkin, ada yang lepas mungkin. Nah, itu artinya. Yang terakhir, Buci kasih 10 saja. Bunga tidur. Siapa yang tadi malam terjadi bunga tidur? Waduh, Bu, tadi malam aku bunga tidur nih. Mimpi. Nah, bunga tidur tuh artinya mimpi ya sayang. Nah, tuh ya. Ini hiasan. Bu Cici memberikan 10 contoh kata hiasan. Nanti kalian bisa cari lagi yang lain. Sebenarnya banyak sekali kata hiasan tuh, banyak sekali ya. Ada yang ringan tangan juga ada. Ya, ringan tangan tuh berarti suka menolong. Nah, itu ya. Ini contoh-contoh kata hiasan, kata yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, dalam ungkapan ya, ada beberapa jenis ungkapan. Ya, ada beberapa jenis ungkapan ya, anak-anak, ungkapan hiasan. Yang pertama adalah ungkapan ajakan. Ini kita setelah dari ungkapan kata hiasan kita masuk ke ungkapan. Ungkapan tuh ada ungkapan ajakan. Maksudnya apa? Ungkapan mengajak seseorang ya, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu ungkapannya. Biasanya anak-anak akan menggunakan kata ayo atau kata mari. Ayo kita ke rumah Bu Cici. Nah, misalnya begitu. Mari kita menjenguk Bu Cici. Nah, misalnya begitu. Itu kata ajakan, mengajak. Ayo, 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 mari, mari, mari. Nah, itu dia. Itu ya. Contohnya. Nah, ini dia yang sederhana aja. Ayo ikut aku ke lapangan. Yo. Mari ikut aku ke lapangan juga boleh. Bisa. Paham ya? Ungkapan ajakan. Berikutnya pembelajarannya adalah ungkapan perintah. Perintah itu berarti ungkapan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Menyuruh teman melakukan sesuatu. Contohnya, duduk dengan sopan Andi, atau susunlah bukumu dengan rapi. Oh, boleh. Ya, itu ungkapan perintah, menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Tetapi biasanya Bu Cici tambahin sedikit supaya tidak lupa bahwa ungkapan perintah ini sebenarnya harus ditambahin dengan kata tolong ya. Tolong duduk dengan sopan Andi. Nah, ya. Karena menyuruh ya. Menyuruh pertama kita harus begitu, dengan sopan dulu ya mengatakannya. Tolong susunlah bukumu dengan rapi sayang. Nah, misalnya minta tolong sama adik. Adik, tolong ya bereskan mainannya. Nah, itu ya ungkapan perintah. Ya, paham ya? Ungkapan ajakan, mengajak. Ungkapan perintah, menyuruh. Dan yang terakhir adalah ungkapan penolakan. Penolakan ini namanya juga penolakan. Berarti bisa digunakan untuk menolak ajakan atau perintah dari seseorang ya. Paham ya? Jadi menolak ajakan misalnya, tapi ingat kalau menolak ajakan, menolak ungkapan penolakan ini harus kita lihat kalimatnya dulu. Kalau itu kalimatnya negatif ya berarti kita wajib menolak dong ya. Kalau kalimatnya itu tidak baik, kita harus menolak. Contoh, ayo kita nyontek yuk. Nah, apakah itu benar? Itu tidak benar, berarti kita harus menolak. Oh, maaf, saya tidak mau, saya mau jujur gitu ya. Terus kemudian misalnya ungkapan perintah. Hei, misalnya disuruh nih sama temannya. Hei, cepat
kamu ambil itu barang temannya. Nah, itu menyuruh. Iya, itu ungkapan menyuruh. Tetapi itu ungkapan menyuruh yang tidak baik. Itu berarti ya harus ditolak. Maaf, saya tidak mau, gitu ya. Katakan dengan kata maaf juga. Harus berani menolak, karena memang penolakan tuh harus kita lihat kalimatnya. Kalau kalimat itu tidak baik, ya kita harus menolak. Tetapi seandainya, tolong dong Andi, kamu geser sedikit deh, aku nih kesempitan. Nah itu kan baik, itu berarti ayo geser sedikit duduknya. Kan menyuruh ya, itu kalimat menyuruh, berarti dia sedikit bergeser. Oke. Contohnya kalau ungkapan kan, nah ini selalu katakan dengan maaf. Kalau tadi menyuruh, tadi harus disertai dengan kata tolong. Maaf, itu Bu Cici tidak tulis tolongnya, tapi Bu Cici tambahkan. Ya, kalau maaf Joko, aku tidak bisa membantumu. Mungkin dia lagi sibuk. Ini baik ini Bu Cici. Kalimatnya aku tidak bisa membantumu. Mungkin dia minta bantuan Bu Cici temannya. Iya, itu kalimat yang benar, meminta bantuan, harusnya dibantu. Tetapi juga harus dilihat, mungkin kamu tidak bisa membantu karena lagi mengerjakan sesuatu. Oh maaf ya, aku nggak bisa bantu kamu dulu karena aku harus ngerjakan ini tugas dari Bu Cici. Nah itu kata-kata baiknya. Kalau kalimat baik kemudian kamu tidak bisa menolong, beri dia alasan ya, beri alasan mengapa tidak bisa membantu. Maaf Joko, aku tidak bisa membantumu. Mungkin aku sedang membantu ayahku. Mungkin aku harus membuatkan atau apa gitu. Banyak sekali ya. Nah, paham anak-anak? Jadi Bu Cici ulangin, ungkapan itu ada 3 yang saat ini kita ajar. Berarti ungkapan ajakan untuk mengajak, ungkapan perintah untuk menyuruh seseorang, tapi jangan lupa memakai kata tolong. Dan ungkapan penolakan. Penolakan juga dilihat kalimatnya ya, kalimat perintahnya, kalimat ajakannya. Ya, kalau yang negatif berarti harus berani untuk menolak. Sedangkan kalau yang positif ya, kalimat yang baik itu dilihat lagi apakah kalian sedang tidak sibuk, apakah sibuk, itu dilihat kalimatnya. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang ungkapan dan ajakan sampai penolakan sampai sini dulu ya. Nanti akan diberi latihan oleh Bu Cici mencari dulu kata-kata ungkapan, kata-kata hiasan, diberi warna, kemudian ditulis dan dicari artinya. Nanti bisa bertanya kepada mama papa boleh ya, jangan ragu. Dikumpulkan kalau jika sudah selesai. Oke anak-anak, tetap di rumah, belajar dengan baik, makan yang sehat, dan jangan lupa untuk berdoa, berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.